Teman-teman, kalau hari ini kita bisa menyingkirkan satu beban mental yang nggak penting, hidup kita pasti akan terasa lebih ringan kan? Mungkin aja itu tentang komentar orang, mungkin itu tentang perbandingan di media sosial, atau mungkin tentang ekspektasi yang nggak pernah kita sepakati. Nah, di video ini saya ingin ajak teman-teman belajar satu keterampilan kecil yang bisa berdampak besar, yaitu seni memilih apa yang layak untuk dipikirkan dan sisanya kita latih untuk bilang bodo amat. Salam teman-teman, saya Surya. Selamat datang di segmen Detektif Bisnis. Di sini kita bukan cuma ngomongin strategi bisnis, tapi juga strategi berpikir, strategi hidup. Hari ini kita akan bedah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, ini buku karya Mark Manson, buku yang terdengar nyeleneh, tapi justru bisa jadi kunci untuk ketenangan batin, kejelasan arah, terutama buat teman-teman yang sedang dalam fase pencarian. Salah satu alasan kenapa bodo amat itu sulit, itu karena kita hidup di tengah mentalitas kerumunan. Banyak dari kita tanpa sadar itu hidup bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai salinan dari ekspektasi orang lain. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah bilang kita mengorbankan 3/4 dari diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Kita memakai topeng supaya cocok dengan kelompok. Kita menahan pendapat supaya nggak dibilang aneh. Kita juga ikut tren supaya nggak ngerasa tertinggal. Nah, ini yang disebut para ahli sebagai social proof dan konformitas. Bahkan ketika kita tahu ada yang salah, tapi semua orang melakukannya, kita juga bisa akhirnya ikut melakukan juga. Solomon Asch dalam eksperimennya membuktikan orang bisa mengubah jawabannya hanya karena takut beda sendiri. Dan di zaman digital semua itu diperparah oleh FOMO, komentar netizen, dan algoritma yang bikin kita selalu cari validasi. Buat teman-teman yang sedang berjuang, tekanan ini kerasa nyata banget. Misalnya ketika teman-teman pengen resign dari kantor dan mulai usaha, tapi keluarga bilang, kamu terlalu nekat. Atau kita pengen hidup lebih sederhana, tapi teman-teman kita ini malah ngeledek karena dianggap nggak selevel lagi. Akhirnya yang ada hidup kita ini dalam tekanan, bukan pilihan. Nah, Krishnamurti pernah mengingatkan, menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat yang sakit, itu bukanlah ukuran kesehatan. Saya ulangi lagi, menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat yang sakit, itu bukanlah ukuran kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah lingkungan kita sehat? Atau justru bikin kita ini kehilangan diri sendiri? Disinilah buku Mark Manson ini jadi menarik. Karena bodo amat yang dia maksud, ini bukan berarti nggak peduli. Tapi justru belajar peduli secara selektif. Kita ini cuma punya energi yang terbatas. Makanya kita harus pinter-pinter milih, mau habiskan untuk mempertahankan gengsi atau memperjuangkan nilai yang benar-benar penting buat kita. Manson bilang, kunci hidup yang tenang itu bukan sibuk peduli kemana-mana, tapi bijak memilih apa yang benar-benar layak untuk dipedulikan. Teman-teman, ini bukan ajakan untuk pasrah loh ya, tapi ajakan untuk fokus. Fokus sama nilai yang bisa kita kendalikan, fokus pada solusi bukan pencitraan, fokus pada tindakan bukan validasi. Ia juga mengenalkan satu konsep yang menarik, namanya the backwards law. Semakin kita mengejar pengalaman positif, semakin kita itu merasa kekurangan. Misalnya kita ngejar kaya, kita akan terus merasa miskin gara-gara itu. Tapi saat kita fokus memperbaiki hubungan, bekerja dengan jujur, hidup dengan sederhana, kebahagiaan itu malah bisa datang sendiri. Manson juga bilang kita ini tidak istimewa. Kedengarannya kasar sih memang, tapi sebenarnya ini malah membebaskan.
Karena di zaman digital, kita ini dibombardir dengan pencapaian orang lain. Kita jadi bisa merasa gagal hanya karena tidak viral, tidak terkenal, atau tidak luar biasa. Padahal jadi orang biasa yang hidup sesuai dengan nilai itu justru yang luar biasa. Jadi, teman-teman, nggak apa-apa kok menjadi biasa, asalkan kita ini jujur dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jadi, gimana caranya teman-teman? Gimana kita bisa belajar bodo amat dengan cara yang elegan dan bertanggung jawab? Bukan jadi masa bodoh, tapi jadi lebih jernih dan otentik. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, ambil tanggung jawab penuh. Dalam hidup, banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Tapi, cara kita menanggapi itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Kita mungkin nggak salah karena dilahirkan dalam keluarga yang sederhana atau gagal di bisnis pertama kita. Tapi, kita mesti tetap bertanggung jawab atas langkah selanjutnya. Contohnya, misalnya ada seseorang bernama Budi yang punya hutang karena ajakan teman bisnis yang ternyata malah bermasalah. Sekarang dia bisa aja terus menyalahkan temannya tersebut. Tapi, apa itu bisa membantu? Yang bisa dia lakukan adalah mulai ambil alih hidupnya. Misalnya, catat semua hutang, cari cara untuk menambah penghasilan, dan konsultasi sama teman yang lebih ngerti. Tanggung jawab ini bukan soal menyalahkan diri, tapi soal merebut kembali kendali. Kedua, berani menolak dan tidak ikut-ikutan. Dunia modern ini bikin kita takut kelihatan beda. Takut dianggap nggak update lah. Padahal justru dalam keberanian menolak itulah kita bisa mengenal siapa diri kita sebenarnya. Contohnya, teman-teman satu tongkrongan ngajakin ikut arisan online dengan sistem riba. Katanya sih biar bisa cepat cair. Nah, Budi ini bilang ke mereka, maaf, saya lagi belajar hindari sistem seperti itu. Emang nggak enak awalnya, tapi dari situ Budi mulai dikenal sebagai orang yang punya prinsip. Bahkan salah satu temennya itu malah jadi ikutan belajar tentang ekonomi syariah. Menolak itu nggak selalu menutup pintu sosial, teman-teman. Kadang justru bisa membuka ruang untuk menginspirasi orang lain. Contoh lainnya, di medsos, semua orang update beli gadget baru misalnya. Tapi Budi sadar nih, ini bukan prioritas saya. Dia tetap pakai HP lamanya dan fokus nyicil hutangnya. Jadi nggak ikutan flexing itu bukan berarti kalah kok. Tapi itu justru bentuk kemenangan dalam diam. Selanjutnya ada prinsip lakukan saja. Banyak orang nunggu motivasi dulu untuk bertindak. Tapi Mark Manson bilang aksi kecil akan melahirkan motivasi, bukan sebaliknya. Contohnya Budi ngerasa stuck, nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya dia cuma ambil satu langkah kecil, yaitu nyatet semua pengeluarannya selama seminggu. Dari situ itu dia sadar, ternyata ada 3 pengeluaran yang bocor yang bisa dia hemat. Lalu dia coba tawarkan skill desainnya ke grup WA alumni. Dapat orderan kecil, tapi cukup buat bayar listrik bulan itu. Nah, aksi kecil itu seperti percikan api ibaratnya teman-teman, yang bisa membakar semangat secara perlahan. Keempat, ada renungkan kematian. Ini bukan untuk bikin sedih teman-teman, tapi untuk menyadarkan bahwa kita ini nggak hidup selamanya. Maka apa sih yang sebenarnya penting buat kita? Contohnya, Budi biasanya gelisah karena belum punya rumah. Tapi saat dia mulai rutin ziarah ke makam ayahnya, dia jadi sadar, rumah sejati ini bukan yang berdinding bata, tapi juga kedamaian dalam hati dan hubungan baik dengan Allah serta keluarga. Sejak saat itu hidupnya jadi lebih tenang. Fokusnya bukan lagi tentang gimana terlihat sukses, tapi gimana hidup dengan berkah. Renungan soal kematian ini membuat hal-hal sepele jadi tidak penting. Dan hal-hal penting
jadi sangat jelas. Saya ulangi lagi teman-teman. Renungan soal kematian itu membuat hal-hal sepele jadi tidak penting dan hal-hal penting jadi sangat jelas. Teman-teman, seni bodo amat ini bukan sekedar bersikap cuek, tapi justru tentang berani ambil tanggung jawab, punya nilai yang jelas, melangkah meski kecil, dan hidup dengan kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas. Maka jangan buang hidup kita untuk mengejar yang tidak penting, jangan habiskan energi untuk cari validasi orang yang tidak akan datang saat kita jatuh. Teman-teman, di dunia yang penuh distraksi dan tekanan ini, seni bodo amat ini bukan tentang menjadi acuh, tapi tentang menjaga hati agar tidak terkuras oleh hal-hal yang tidak layak. Dalam Islam ada konsep yang sangat indah, yaitu zuhud. Ini bukan berarti anti dunia, teman-teman, tapi menaruh dunia itu di tangan, bukan di hati. Zuhud mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mencintai apa yang bersifat fana dan lebih mencurahkan pada apa yang abadi di sisi Allah. Ini sejalan dengan pesan dari Mark Manson bahwa hidup akan jauh lebih jernih ketika kita tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan hanya memberi perhatian penuh pada yang bernilai hakiki. Fokuslah pada yang benar-benar penting seperti keluarga, pada keimanan, pada karya yang jujur, dan pada perjalanan yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena nanti bukan pendapat orang yang akan ditanya, tapi amal dan niat kita sendiri. Teman-teman nggak sendirian kok, dan kita tidak harus sempurna untuk bisa berarti. Jadilah versi paling jujur dari diri teman-teman, karena itu lebih berharga daripada menjadi siapapun yang disukai semua orang. Nah, kalau video ini memberi ruang untuk refleksi, silahkan dibagikan ke teman-teman atau saudara yang kira-kira bakal butuhin. Silahkan juga teman-teman nulis di kolom komentar hal apa yang selama ini teman-teman pedulikan, padahal sebenarnya nggak penting. Sampai ketemu lagi di video detektif bisnis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.